Cê é louco, meu Deus. Halo semuanya, kenalin aku Kalisa Modiana Nugroho. Pada kesempatan kali ini aku akan mengidentifikasi material yang ada di Noma Cafe Surabaya. Penasaran? Ikutin terus ya. Material dinding pertama ini material yang mendominasi hampir seluruh ruangan di kafe ini, yaitu dinding kamprot, dinding yang menghasilkan tekstur kasar secara alami yang melibatkan pencampuran pasir pada pengaplikasiannya. Pada objek kali ini, variasi tekstur yang dihasilkan lebih halus dan tidak terlalu kasar. Untuk hasil kamprot yang seperti ini tidak ada merek khusus, namun kuncinya terletak pada kualitas bahan dasar semen dan pasir, ukuran butiran pasir, dan teknik pemasangan. Teknik pengaplikasiannya sendiri dengan mencampurkan butiran pasir dan semen dengan perbandingan 3:1 yang dicampur dengan air sedikit demi sedikit lalu dioleskan langsung pada permukaan dinding. Untuk harga jasa pengecatannya berkisar dari 170 sampai 180 ribu per meter persegi. Nah, di sini pada ruangan indoor juga terdapat dinding bertekstur batu alam berjenis limestone. Jadi tidak hanya mempermainkan dengan cat putih saja, tetapi dengan tekstur yang lebih menonjol. Batuan sedimen yang juga dikenal sebagai batu gamping atau batu kapur ini memiliki warna putih kecoklatan atau putih keabuan, serta memiliki bidang belahan yang tidak teratur dan sifat yang keras dan juga ada yang berongga. Sebagai elemen dekorasi alami pada interior, pengaplikasian limestone ini cukup dengan hasil potongan limestone yang kemudian disusun dengan adukan semen khusus. Pengaplikasiannya dapat diterapkan pada beberapa area dapur, ruang keluarga, sampai dinding void. Harga limestone sendiri sangat bervariasi tergantung dari jenis, ukuran, dan juga lokasi pembelian. Harganya dimulai dari 150.000 hingga 350.000 per meter kubik. Nah, ini dia salah satu dinding yang ikonik di Noma Cafe Surabaya, yaitu dinding roster beton. Dinding ini merupakan material alami buatan dari campuran semen, pasir, dan kerikil, serta memiliki pola berlubang atau terbuka yang fungsinya sebagai ventilasi udara. Harganya berkisar dari 8.000 sampai 13.000 tergantung dari jenis dan motifnya. Pengaplikasiannya pun cukup ditumpuk dengan campuran semen. Untuk pencarian kebutuhan roster beton ini bisa dijumpai di rumah roster secara online maupun offline. Nah, sekarang aku lagi ada di bagian indoor di area utamanya. Di sini untuk pola lantainya sendiri dia menggunakan keramik yang berukuran 20x20 dengan motif bergaris dan disusun dengan motif persegi. Keramik lantai ini merupakan material alami buatan atau pelapis lantai yang terbuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi. Kelebihannya, ia lebih tahan lama serta tahan terhadap suhu panas dan dingin. Keramik ini tersedia dalam koleksi merek Korsika dengan harga 55.000 per dusnya. Selanjutnya, pada bagian semi outdoor cafe ini, lantainya menggunakan batu andesit. Batu ini merupakan batuan beku vulkanik yang terbentuk dari lava yang mendingin, serta memiliki ketahanan terhadap cuaca ekstrim, tidak mudah retak, dan tahan lama. Untuk harga batu andesit ukuran 10x10 mulai dari Rp75.000 per meter persegi oleh Senergisto. Untuk teknik pemasangannya sendiri, lantai keramik dan ubin pada dasarnya menggunakan metode yang sama, yaitu dengan pengolasan semen secara hati-hati agar menempel kuat dan rata. Dan yang terakhir, decking kayu ulin, yakni lantai kayu outdoor yang terbuat dari kayu ulin.
Kayu ulin ini memiliki warna coklat kekuningan yang dikenal kuat dan tahan lama, sehingga cocok untuk berbagai proyek outdoor. Teknik pemasangannya dimulai dari permukaan lantai yang rata, lalu diberi kaso sebagai batalan dan disekrup. Selanjutnya, decking kayu dipasang berjajar menggunakan paku. Untuk merek terkait oleh Eco Homes dengan harga Rp990.000 per 10 meter persegi. Masuk ke section ceiling atau plafon, pada area semi outdoor, plafon yang digunakan merupakan jenis plafon PVC laminate atau plafon yang terbuat dari bahan PVC yang dilaminasi dengan lapisan pelindung, sehingga plafon ini dapat tahan air, api, korosi, dan rayap. Selain itu, plafon ini juga memiliki berbagai desain permukaan. Salah satunya adalah seperti pada objek Silik Noma Cafe ini, yaitu motif kayu alami. Untuk harga kisaran plafon PVC laminate per meter dengan lebar 20-30 cm dimulai dari Rp11-15.000. Adapun merek terkait untuk plafon PVC laminate ini yakni Wira Plafon dan PVC Panel Uptone. Lanjut kepada material bukaan pintu. Pintu utama di sini menggunakan jenis pintu pivot berbahan dasar kayu yang merupakan material alami buatan. Teknik pemasangan pintu pivot ini dengan memasang engsel di bagian atas dan bawah bagian pintu agar pintu dapat berputar. Untuk brand atau merek terkait pintu pivot ini bervariasi, namun bisa juga untuk custom pada pengrajin mebel. Salah satunya adalah Petala Wood. Untuk harga pintu kayu pivot ini mulai dari 2 juta sampai 12 juta rupiah. Untuk bukaan jendela, sebagian besar jendela di sini menggunakan jendela permanen berbahan dasar kaca yang termasuk material alami buatan. Karena kaca umumnya terbuat dari pasir yang melewati proses kimia. Teknik pemasangannya dengan memasang engsel pada bagian atas atau samping kusen jendela. Mereknya pun sangat bervariasi, beberapa di antaranya Windownesia dan Himalaya Abadi. Harganya dari Rp100.000 sampai Rp1 juta tergantung dari ukuran dan jenis jendelanya. Semakin besar ukuran, semakin mahal harga dari jendela tersebut. Memasuki section terakhir pada material furnitur, untuk furnitur pertama ini merupakan lounge chair atau kursi santai dengan material utama tali loom serta kayu jati yang hanya sebagai rangka. Tali loom memiliki karakteristik yang kuat karena terbuat dari kertas Samson yang diulir padat. Tali ini biasanya dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan tangan seperti anyaman tas, kursi, dan placemat. Teknik pemasangan tali loom pada furnitur biasanya dengan dianyam dan diikat dengan simpul tertentu. Pada material ini tidak ada merek tertentu. Biasanya para pengrajin atau penjual bahan crafting di online shop menjual dengan harga berkisar Rp50.000 hingga Rp70.000 per roll dengan panjang sekitar 100 meter, tergantung pada ukuran dan penjual. Selanjutnya ada anyaman bambu. Anyaman bambu adalah material alami berbahan dasar bambu muda yang sudah dikeringkan dan dibuat dengan menyilangkan atau menyatukan bilah-bilah bambu tipis untuk membentuk benda fungsional atau dekoratif dengan pola tertentu. Pengaplikasiannya tidak hanya pada furnitur, tetapi pada benda-benda kerajinan tangan seperti keranjang, tas, dan lain-lain. Teknik pemasangan anyaman bambu pada furnitur biasanya dengan dilem pada setiap pinggir lembar anyaman, lalu diberi bingkai kecil pada keliling objek untuk memberi kesan yang lebih rapi dan clean. Harganya bisa bergantung ukuran dan motif, dimulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000 per lembar pada toko frame aksesoris di online shop. Nah, tadi kan kalian udah lihat nih material lantai tadi itu apa aja. Nah, sekarang di belakang aku ini ada
jenis furnitur kursi permanen dengan material yang sama nih kayak material lantai tadi. Kursi permanen ini masih menggunakan material yang sama dengan material lantai sebelumnya, yakni batu andesit berukuran 10x10 yang disusun mengikuti pola kursi secara horizontal dan vertikal. Nah, itu dia hasil identifikasi material yang ada di Noma Cafe Surabaya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan inspirasi dalam mengeksplorasi material pada desain interior, serta memenuhi kebutuhan tugas UTS material aplikasi yang sebagaimana mestinya. Sampai jumpa di lain kesempatan.